Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa jumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pemirsa, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf al-Umawi al-Quraisy. Pada masa jahiliyah ia dipanggil dengan Abu Amr, dan pada masa Islam nama julukannya atau kunyah adalah Abu Abdillah. Jadi nama julukan Utsman bin Affan bin Abi As adalah dipanggil dengan Abu Amr itu pada masa Islam, dan pada masa jahiliyahnya dipanggil dengan Abu Amr, dan pada masa Islam nama julukannya adalah Abu Abdillah. Dan juga ia digelari dengan sebutan Zunnur Aini, ya. Jadi digelari dengan sebutan Zunnur Aini, dikarenakan beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ibunya bernama Arwa binti Hurais bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syams, yang kemudian menganut Islam yang baik dan teguh. Keutamaannya, Ibnu Asakir dan yang lainnya menjelaskan dalam kitab Fadhail As-Sahabah bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang Utsman, maka beliau menjawab, Utsman itu seorang memiliki kedudukan yang terhormat yang dipanggil dengan Zunnur Aini, di mana Rasulullah menikahkannya dengan kedua putrinya. Perjalanan hidup Utsman bin Affan. Perjalanan hidupnya yang tidak pernah terlupakan dalam sejarah umat Islam adalah beliau membukukan Al-Quran
dalam satu versi bacaan dan membuat beberapa salinannya yang dikirim ke beberapa negeri Islam, serta memerintahkan umat Islam agar berpatokan kepadanya dan memusnahkan mushaf yang dianggap bertentangan dengan salinan tersebut. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui tindakan beliau ini, umat Islam dapat memelihara keautentikan Al-Quran sampai sekarang ini. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya dari Yunus bahwa ketika Al-Hasan ditanya tentang orang yang beristirahat pada waktu tengah hari di masjid, maka ia menjawab, "Aku melihat Utsman bin Affan beristirahat di masjid, padahal beliau sebagai khalifah, dan ketika ia berdiri nampak sekali bekas kerikil pada bagian rusuknya, sehingga kami berkata, ini Amirul Mukminin, ini Amirul Mukminin." Diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitabnya Hulyah al-Auliyah dari Ibnu Sirin bahwa ketika Utsman terbunuh, maka istri beliau berkata, mereka telah tega membunuhnya, padahal mereka telah menghidupkan dalam seluruh malam dengan Al-Quran. Ibnu Abil Hatim telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar seraya ia berkata dengan firman Allah, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzi la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatazakkaru ulul albab." Apakah kamu hai orang-orang musyrik? Artinya ya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran surat Az-Zumar, Quran surat Az-Zumar, surah ke-39 ayat 9. Jadi yang dimaksud ini adalah Utsman bin Affan ya. Dalam riwayat Abi Hatim dari Abdullah Umar seraya ia berkata dengan firman Allah yang telah kita bacakan barusan tadi ya. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah Utsman bin Affan. Wafatnya Utsman bin Affan, ia wafat pada tahun 35 Hijriah pada pertengahan Tasyrik tanggal 12 Zulhijjah dalam usia 80 tahun lebih.
dibunuh oleh kaum pemberontak atau Khawarij. Diringkas dari biografi Utsman bin Affan dalam kitab Al-Ilmu wa Al-Ulama karya Abu Bakar Al-Zairi, penerbit Dar Al-Kutub As-Salafiyah Kairo, ditulis tanggal 5 Rabiul Awal di Madinah Al-Nabawiyah. Demikian ya biografi singkat tentang Khulafaur Rasyidin Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pemirsa, jika ada kata-kata yang salah atau salah ucap, itu adalah kekeliruan dari saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang baru saja saya baca ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.